Halo teman-teman, salam kenal, saya Rima Maulina, mahasiswa tingkat 2 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Swadaya Gunung Jati. Saya dari kelas 2 Manajemen SDM dengan NPM 1210200446. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pembelajaran berbasis kompetensi. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Dadah! Teman-teman tahu nggak sih, kalau pembelajaran berbasis kompetensi itu penting banget loh. Karena pembelajaran berbasis kompetensi ini mampu memberikan lulusan lebih bermakna dan memiliki kompetensi-kompetensi tertentu sesuai dengan kebutuhan lingkungannya. Apa sih tujuan dari pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi? Nah, tujuannya itu adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Jadi, kinerja yang baik itu yang dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Lalu ada hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan, yang dimana hubungannya itu kapabilitas atau kemampuan disebut dengan kompetensi dasar, yang diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Nah, kompetensi sendiri itu dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Ada beberapa poin dalam pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, yang pertama ini ada kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi itu kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Lalu ada kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Lalu ada desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dalam seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajarnya. Ada beberapa pihak dalam kompetensi dan karakteristik awal peserta didik. Pihak yang pertama itu adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggaraan diklat untuk membantu cita-citanya peserta didik. Lalu ada pihak kedua. Pihak kedua ini adalah penyelenggara diklat, yang di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini merupakan pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Untuk mengetahui bagaimana hasil dari pembelajaran, pendesain pelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid adalah alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur atau disebut dengan reliable. Lalu ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Nah, di sini ada beberapa fasilitator. Yang pertama itu, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik.
Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtun saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media atau alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia. Dari pimpinan satuan pendidikan mendapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua untuk lebih memahami apa itu pembelajaran berbasis kompetensi. Sekian dari saya, tunggu video selanjutnya ya. Dadah!